Super, oke, sudah di-record. Ya, jadi kelas kita hari ini itu fokusnya itu adalah di combustion engine dan juga di konversi engine. Ya, jadi dua hal itulah yang akan kita bahas hari ini. Mungkin nanti akan ke-poll sampai dekat-dekat jam 5, karena memang materinya cukup banyak. Oke, saya langsung mulai saja. Nah, beberapa output yang diharapkan dari kalian setelah kalian mendengarkan kuliah dari saya hari ini. Oke, yang pertama itu kalian memahami apa itu, bagaimana mesin itu bekerja, combustion engine itu bekerja. Lalu kalian juga memahami aspek-aspek dalam mendevelop suatu teknologi. Oke, lalu yang terakhir itu di combustion engine itu ada konversi, ya, versi energi yang terjadi di sana. Nah, itu kalian paham terkait dengan prinsip-prinsip dari bahan bakar itu sampai ke gerak, itu apa yang terjadi di sana? Konversi yang terjadi di sana seperti apa? Oke, gitu. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, terkait dengan combustion engine, itu sebenarnya semuanya itu dimulai dari revolusi industri. Ya, asal muasalnya itu dari revolusi industri. Ya, jadi dari revolusi industri itu terjadi dari 1760 sampai 1840. Nah, permasalahan yang dihadapi saat itu adalah industri melonjak pesat. Oke, industri melonjak pesat. Nah, karena industri ini melonjak pesat, yang sebelumnya mereka menggunakan tenaga manusia untuk mempercepat proses, mereka membutuhkan mesin. Oke, mereka membutuhkan mesin untuk mempercepat proses. Ya, sebentar. Oke, mereka membutuhkan mesin untuk mempercepat proses. Ya, jadi bisa dilihat ini pada saat revolusi industri itu world GDP per kapitanya itu melonjak drastis gitu di sana. Oke. Nah, ini pertanyaan yang tadi saya sudah sempat bahas ya. How to produce in large scale. Oke, karena kalau kita mengandalkan tenaga manusia, itu kita bisa memproduksi massal, tetapi jumlah produksinya itu tergantung dengan berapa banyak orang yang kita hire. Oke, nah untuk produksi yang massal, benar-benar massal itu akan jauh. Oleh karena itu perlu yang adanya mekanisasi. Oke, yang awalnya dari produksi tangan menjadi produksi mesin. Oke, ini ada beberapa contoh itu: chemical manufacturing, iron production, steam power, machine tools, seperti itu. Oke, nah ini beberapa hal yang mulai melonjak, kebutuhannya mulai melonjak karena revolusi industri. Ya, ini ada beberapa contoh alat-alat yang ada pada saat revolusi industri untuk yang awalnya itu pekerjaan tangan menjadi pekerjaan manusia. Oke, untuk mengubah dari yang awalnya pekerjaan tangan menjadi pekerjaan manusia, seperti itu. Selain mekanisasi, yang dibutuhkan adalah karena kita sudah membuat alat-alatnya mekanis yang membantu mekanisme yang membantu pekerjaan yang awalnya pekerjaan tangan menjadi pekerjaan manusia. Nah, bagaimana menggerakkan alat ini? Bisa dengan tenaga manusia, jelas bisa. Seperti alat beberapa mekanisme zaman dulu, mekanisme sederhana mungkin untuk kita ya sekarang. Itu awal muasalnya itu digerakkan dengan tangan atau digerakkan dengan tenaga hewan seperti itu. Nah, tetapi kebutuhan akan mesin yang menggerakkan mekanisme itu semakin meningkat semakin kuat karena revolusi industri tersebut. Oke,
yang muncul pertama kali di sana itu adalah steam engine. Oke, steam engine. Mesin uap, ya, mesin uap. Nah, mesin uap sendiri itu prosesnya tidak langsung seperti yang kalian ketahui yang dihasilkan oleh si James. Itu ada beberapa iterasi di sana oleh penemu sebelumnya, terus penemu selanjutnya itu inventor selanjutnya itu memperbaiki dari yang sudah ada, memperbaiki dari sudah ada. Jadi James Watt itu sebenarnya iterasi ke berapa seperti itu untuk bukan iterasi pertama, iterasi ke berapa, jadi untuk yang steam engine ini. Dan si invensi dari yang dia oleh James Watt itulah yang terpakai akhirnya pada revolusi industri. Ini ada beberapa sejarahnya. Yang pertama adalah Thomas Savery, okay? Steam powered water pump. Dia menciptakan steam powered water pump. Kemudian Newcomen steam engine, okay? Dia menciptakan suatu Newcomen itu menciptakan suatu steam engine gunanya untuk apa? Untuk memompa. Okay? Kemudian James Watt, dia menciptakan suatu engine yang bisa menghasilkan 10 horsepower pada saat itu termasuk cukup besar, termasuk besar karena artinya engine yang diciptakan oleh James Watt itu powernya itu setara dengan 10 kuda. Nah, engine-nya itu terdiri dari dua kondenser, lalu ada ini termasuk bagian yang utamanya. Dia mengkonversi dari gerakan translasi menjadi gerakan rotasi. Apa pentingnya itu? Oke, gerakan translasi itu agak sulit untuk kita bisa pindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Oke, bisa dipindahkan, tetapi mekanismenya akan jelimet seperti itu dan tidak ringkas. Oke, tetapi kalau kita bisa menggerakkan translasi menjadi gerakan rotasi, itu transfer dayanya jadi lebih mudah. Karena kita bisa menggunakan yang namanya poros sub. Seperti itu. Nah, itu yang pertama, salah satu invensi penting dari James Watt selain si engine-nya sendiri itu adalah ini bagian konversi ke gerakan berputar. Seperti itu. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat ada beberapa representasi ya. Ini Savery engine, kemudian yang ini yang Newcomen engine. Bisa dilihat ini gerakannya masih translasi gitu. Nah, yang ini James Watt engine. Oke. Bisa dilihat ya. Ini bagian dari steam-nya itu ada di sini. Engine-nya segitu ada di sini. Oke. Konversi dari tenaga potensial yang ada di uap menjadi gerakan translasi itu ada di sini. Kemudian gerakan translasi ubah menjadi gerakan rotasi di sini. Ini mirip dengan engine-engine zaman sekarang yang kita gunakan. Sebenarnya paling utamanya di James Watt itu adalah bagian ini. Oke, bagian ini. Perubahan dari gerakan translasi menjadi gerakan. Oke, ini ada beberapa inovasi dari James Watt itu. Kalau kalian itu tahu penulisan paten, pada satu paten itu kita bisa mengklaim beberapa hal. Oke, nah ini yang diklaim oleh James Watt pada saat itu adalah double condenser. Kemudian pressure regulatory device. Kemudian dia juga mengkonsepkan horsepower itu apa, oke, dan hubungannya dengan SI, seperti itu. Oke, nah ini kalau misalkan saya tidak tahu di museum mana ya,
saya kurang saya harus cek lagi di museum mana. Di museum kan alat yang sudah dibuat oleh James Watt itu. Seperti itu. Oke, seperti biasa ini biar saya bisa memplanning waktunya, saya harus memberikan slide number. Oke. Sip. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jika ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Immanuela, apakah kamu ada pertanyaan, Immanuela? Hadir, Pak. Iya, enggak? Kamu ada pertanyaan tidak? Masih aman, Pak. Masih aman. Oke, sip. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Jika tidak ada, saya coba lanjutkan lagi. Ya. Oh ya, satu lagi ya. Nanti pada proyek kedua itu kemungkinan besar topik proyeknya, saya coba pada proyek kedua itu kemungkinan besar topik proyeknya akan bukan sedikit sih, jadinya banyak, jauh lebih sulit dibandingkan dengan proyek pertama kali. Oke. Proyek pertama itu sebenarnya pemanasan. Proyek kedua, kalau proyek kedua itu adalah proyek sebenarnya, gitu. Jadi bagi yang berharap mendapatkan proyek yang berat, nah itu cocok gitu ya di proyek. Oke. Halo, Murfid, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, Pak. Oke. Sip. Saya lanjutkan ya. Setelah Steam Engine, nah itu barulah pengembangan dari Steam Engine tersebut itu ke engine-engine yang kita sudah ketahui sampai sekarang. Oke, ketahui sampai sekarang. Yang pertama itu adalah Auto Engine atau sering disebut sebagai Internal Combustion Engine. Oke, itu yang mendevelop engine tersebut itu adalah Alphonse Eugene. Oke, namanya rada panjang ya, Alphonse Eugene de Rojas. Orang Prancis di tahun 1860. Oke. Lalu kemudian diperbaharui oleh orang Jerman namanya Nikolaus Otto. Oleh karena itu disebut juga sebagai Auto Engine. Jadi kalau kalian ingin nama kalian dikenal, ciptakanlah sesuatu yang baru. Karena cenderungnya alat tersebut atau mesin tersebut atau apapun yang kalian ciptakan itu bisa dinamakan dengan nama kalian. Oke, seperti itu. Nah, ada yang tahu Auto Engine itu kalau zaman sekarang itu dikenal dengan Piston bukan, Pak? bukan piston, Auto Engine, Auto Cycle. Auto Cycle atau Internal Combustion Engine itu zaman itu dikenalnya lebih dikenal sebagai mesin apa itu? Bisa dilihat ya di gambar di sebelah kiri ya, itu step by stepnya. Oh, Hafi, Pak. Hah? Gimana? Oh, Hafi. Hafi itu apa? Overhead valve. Jadi si klepnya ada di atasnya, Pak. Oh enggak, nama yang lebih umum gitu, yang kamu gunakan sehari-hari. Busi, Piston, Pak. Pak. Mesin bensin, Pak. Busi. Mesin bensin, oke. Bensin itu tapi ada dua macam. Mesin patak, dan Pak. mesin dua tak. Betul sekali. Ini biasanya yang kita sebagai mesin patak. Auto cycle ini adalah mesin patak. Jadi yang biasanya sekarang paling umum ya, mesin paling umum yang ada di motor-motor
motor 4 tak loh ya, motor 4 tak, dan juga di mobil juga. Oke, mobil bensin itu biasanya 4 tak seperti itu. Itu auto cycle ya di situ, atau mesin 4 tak itu auto cycle itu. Nah, ini kalian bisa melihat dia PV-nya, P itu adalah pressure, V di sini itu adalah volume, itu mengikuti seperti ini. Oke. Jadi pada saat pressure-nya naik, kemudian volumenya mengecil, itu adalah pada saat kompresi. Dari 1 ke 2, itu adalah saat kompresi. Saat dia mengkompres bahan bakar. Kemudian di 2, itu pada saat kompresinya itu maksimum, itu kemudian tiba-tiba busi menyala, mematikan api, gitu ya. Itu meledak di sana. Karena meledak, volumenya tetap sama, kondisinya saat itu adalah volumenya tetap sama, pressure-nya tiba-tiba naik besar. Ini adalah saat ledakan. Nah, kemudian setelah itu, setelah dia meledak, pressure-nya tinggi, kemudian digunakanlah untuk menggerakkan si piston ke bawah. Oke, pressure-nya turun, tetapi volumenya naik. Sebenarnya volume itu sebanding dengan gerakan piston ke bawah. Oke, nah kemudian setelah itu dia setelah dia bergerak ke bawah, kemudian mulailah dibuka, karena ini setelah ledakan ya, mulailah dibuka bagian pembuangan. Oke, mulailah dibuka bagian pembuangannya, oleh karena itu dia tiba-tiba ngedrop. Oke, dia tiba-tiba ngedrop. Mulailah dibuka bagian pembuangannya, tiba-tiba ngedrop, pressure-nya tiba-tiba ngedrop, kemudian pistonnya naik lagi ke atas untuk membuang sisa pembakaran yang ada di dalam ruang bakar. Piston naik ke atas itu untuk membuang, kemudian piston turun ke bawah itu untuk menyedot bahan bakar. Oke, piston naik turun, terus pistonnya itu turun ke bawah menyedot bahan bakar. Setelah itu dikompresi lagi, diledakkan dan seterusnya. Jadi prosesnya seperti yang ada di sini. Seperti itu. Itu adalah mesin 4. Oke. Ini termasuk salah satu mesin yang bisa kita katakan termasuk cukup optimum. Ya, pembakarannya cukup optimum. Oke, saya lanjutkan. Terkait ini apakah ada yang mau ditanyakan soal? Pak, kalau mesin 2 tak diagramnya apa? Kalau mesin 2 tak saya tidak terlalu. Mesin 2 tak agak sedikit berbeda. Nanti kita coba lihat ya, apakah ada pembahasan terkait mesin 2 tak atau tidak. Oke. Ternyata kita skip 2 tak. Oke, ada ya. Cuman kita tidak bahas terlalu di mesin 2 tak. Karena ini sebenarnya termasuk mesin yang tidak efisien. Pembakaran itu tidak efisien karena proses kompresi dengan proses pembuangan itu dilakukan pada saat yang bersama. Nanti saya akan bahas terkait itu. Ya, karena diagram detailnya mungkin saya tidak akan bahas di sini. Oke. Nah, itu adalah mesin tak. Oke. Nah, mesin 4 tak itu menggunakan bahan bakar bensin. Bahan bakar bensin itu kalau kalian tahu ada beberapa macam bisa. Ada Pertamax, Pertalite, lalu ada apa lagi? Pertamax, Pertalite, Pertamax Turbo ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu tiganya itu bedanya di mana itu? Oktannya, Pak. Oktannya, betul. Ronnya ya, research octane number. Octane number itu menunjukkan apa itu octane number itu? Persentase oktana dan iso-oktana. Nah, menunjukkan apa? Persentase iso-oktana dan oktana ya, Pak. Oke. Kalau octane number-nya semakin tinggi artinya apa?
semakin banyak oktananya Pak. Artinya semakin bagus atau semakin Makin Makin bagus. mahal, Pak. ya semakin mahal ya? Saya tahu semakin mahal. Pertanyaannya semakin bagus apa enggak? Mahal belum tentu mahal, mahal belum tentu bagus. Sebenarnya. Semakin sempurna pembakarannya, Pak. Ya, Semakin Pak. apa? Mungkin sempurna. Bagus, Pak. Kalau semakin sempurna juga ya. Intinya adalah semakin tinggi oktan numbernya, semakin tinggi RON-nya, itu dia bisa tidak meledak pada tekanan yang lebih tinggi. Dia bisa menahan tekanan yang lebih tinggi sebelum dia meledak sendiri. Oke. Nah, apa yang terjadi di sana? Kalau misalkan kita menggunakan RON yang lebih tinggi, artinya kita memberikan tekanan yang lebih tinggi kepada si siapa bahan bakarnya. Artinya kita bisa compression ratio-nya itu kita bisa gedekan. Saat kita bisa memberikan tekanan ini, compression ratio-nya kita tinggikan. Artinya adalah saat dia meledak, itu kenaik pressure-nya akan bisa jauh lebih besar juga. Bisa lebih besar juga. Jadi bagusnya itu di situ. Bagusnya itu di situ. Jadi dalam satu siklus, jadi kayak compress ratio itu ya. Sebentar. Artinya gini ya. Jadi gini, saat kita mengkompres, itu kita harus mengkompres sebelum dia self detonate. Jadi, karena kalau kita mengkompres lebih tinggi lagi, lebih ke atas lagi posisinya, itu dia bisa self detonate. Nah, kita tidak mau. Nah, kita hanya bisa menekan sampai sebelum dia self detonate, kemudian kita percikan api di sana untuk meledak. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, proses dari 1 ke 2. Kalau misalnya 1 ke 2 ini kita bisa panjangkan, artinya apa? Setelah dia nanti meledak, misalkan meledaknya anggap aja sama ya, terus habis itu dia turunnya ke titik 4 sama, satunya sama, artinya apa itu? Kalau 2 dan 3-nya jadi di sini. Ada yang bisa mengartikan di sana? Ada nih. Kalau menurut kalian, energi yang terjadi pada satu kali ledakan di grafik itu nilainya berapa ya? Kalau berdasarkan ngelihat dari grafik ini aja itu ada yang bisa merepresentasikan? Sebesar energi yang dihasilkan proses 2 ke 3, Pak. Ketiga, oh tidak, salah. Sebenarnya ini jawabannya. Bagian yang saya arsir tersebut. Ini adalah dalam satu siklus. Dalam satu siklus, ini energi yang dimunculkan itu dalam satu siklus. Energi yang muncul dalam satu siklus seperti itu. Nah, kalau 2 dan 3-nya bisa geser ke sini, artinya apa? Energinya tambah banyak Pak. Energi per siklusnya akan lebih besar. Artinya karena energi per siklusnya lebih besar, yang kalian rasakan itu adalah mesin kalian lebih bertenaga ya. Horsepower-nya akan lebih besar juga secara keseluruhan. Karena horsepower itu adalah daya pada RPM tertentu. Seperti itu. Jadi itu efek dari bahan bakar seperti itu. Jadi untuk kecepatan yang sama, misalkan kecepatannya konstan terus-terusan, cenderungnya dia bahan bakarnya akan irit juga. Tetapi memang harga bahan bakarnya lebih mahal. Seperti itu per liter. Jadi saya nanya di sini. Di sini ada yang masih pakai Pertalite atau masih pakai premium di motor atau mobil? Kita pakai premium, Pak. Tapi Premium. Nabil pakai premium? Ya, Pak. Biar banyak, Pak. Biar banyak. Emang kamu bisa dapat premium sekarang di mana, Nabil? Di Cikadut, Pak. Tapi belinya harus pagi-pagi. Astagfirullahaladzim. Ini konsep yang harus diperbaiki ini begini. Kalau premium nggak susah ya, karena harga premium itu terlalu
terlalu murah untuk bisa bisa dikalahkan dengan yang lain. Tetapi kalau Pertalite, Pertamax, Pertamurbo itu yang kalian harus lihat itu bukan lagi harga per liter. Oke, bukan lagi harga per liter. Tetapi yang harus kalian lihat itu adalah berapa kilometer per rupiahnya. Oke, kalau menghitungnya seperti itu, perbedaan harga antara Pertamax, Pertalite, jadi itu Pertamax Turbo itu tidak terlalu jauh. Oke, nah lagi yang levelnya bebas timbal itu baru Pertamax dan Pertamax Turbo. Pertalite itu masih ada, apalagi premium. Oke, timbal itu sifatnya itu merusak ruang bakar, ya, merusak engine sebenarnya, sifat rusak ruang bakar. Jadi kalau penggunaannya terus menerus itu dia akan merusak ruang bakar. Nah, jadi kalau kalian mempertimbangkan hal-hal seperti itu baiknya sih kalau mau menggunakan bahan bakar ya Pertamax atau Pertamax Turbo nggak pakai lah ya, itu Pertamax Turbo itu cuma buat yang pengen trek-trekan aja itu, seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya Pertamax itu oke, harganya tidak terlalu mahal kalau kalian melihat dari berapa rupiah yang dikeluarkan per kilometer, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan soal? Muhammad Fadlur Rahman mau bertanya sesuatu? Tidak ya? Oke, saya lanjutkan kalau kayak gitu. Nah, base engine selanjutnya yang kita bisa yang cukup sering kita temui juga. Ya ini contoh-contoh dari auto cycle yang mesin 4 tak itu banyak digunakan di mobil, kemudian alat-alat pertanian itu juga banyak seperti itu. Ini alat pemotong padi, saya nggak tahu ini alat pemotong padi ya, alat pemotong ya jelas. Kalau yang ini adalah pemisah bah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah alat jenis kedua, bukan alat, engine kedua yang masih sering kita temui sampai sekarang. Mesin diesel ya, penciptanya adalah Rudolf Stock. Oke, mesin diesel. Nah, ini sebenarnya diciptakan, kalau bisa kita lihat dari tahunnya ya, yang auto cycle ini diciptakan tahun 1876. Kalau diesel itu dikembangkan dari 1858 sampai 1911. First successful engine-nya baru 1897, jadi baru setelah mesin 4 tak. Oke. Nah, karena dia diciptakan setelah mesin 4 tak, ini ada satu hal yang menarik dari mesin diesel ya. Dia menang kalau dibandingkan dengan mesin, menangnya di sini, high compression ratio. Compression ratio-nya jauh lebih besar. Oke. Kenapa kok dia compression ratio-nya jauh lebih besar? Karena dia menggunakan prinsip dari bahan bakar diesel, yang dia akan bisa meledak sendiri setelah compression ratio itu mencapai nilai tertentu, setelah ditekan pada mencapai nilai tertentu. Jadi tidak menggunakan yang namanya electric plug, ya, tidak menggunakan busi seperti itu. Nah, karena bahan bakarnya berbeda, selain itu juga prinsipnya juga berbeda, dia tidak menggunakan spark tadi, ininya juga agak berbeda. Oke, grafik PV-nya itu juga agak berbeda. Bisa dilihat di situ ya. Jadi 2 dan 3 ini setelah bahan bakarnya meledak. Oke. Bahan bakar yang meledak itu di pressure yang sama, tetapi volumenya tiba-tiba naik. Jadi intinya adalah volumenya itu bisa naik walaupun
pressure-nya itu sama. Seperti itu. Ini karena ada ledakan bahan bakar di sini. Tetapi ledakannya tidak vertikal seperti mesin patah. Seperti itu. Ini kemudian saat dia bergerak ke bawah ekspansi. Oke, kalau yang di sini ini pada saat dia pembuangan membuka valve-nya untuk membuang si udara kotornya. Oke, hasil sisa pembuangan. Harusnya itu ke sini dulu ya, seperti yang tadi sama persis. Harusnya ke dulu membuang seluruh sisanya, kemudian menyedot bahan bakar, mengkompres bahan bakar sampai meledak dan seterusnya. Itu rute-rutanya seperti itu. Oke, ini mesin diesel. Nah, karena compression ratio-nya itu tinggi, dia memiliki satu kelebihan. Kalau dibandingkan dengan mesin bensin ya, mesin patah. Oke, dia akan bisa menghasilkan torsi yang lebih besar. Tetapi dia juga memiliki kekurangan karena membutuhkan compression ratio yang lebih besar. Artinya karena compression ratio itu sebanding dengan besarnya, intinya ini, gaya yang muncul pada ruang bakar itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang ada di mesin bensin, mesin patah. Oleh karena itu, efek sampingnya adalah, kalau kalian nyadar, mesin diesel itu cenderungnya lebih besar. Kalau terbuat dari material yang sama, dia cenderungnya lebih besar. Tujuannya apa? Supaya ini daerah pembakarannya itu bisa lebih tebal, karena dia harus menahan gaya yang lebih besar di sini. Efeknya jadinya massa dari si engine-nya, si diesel engine ini jadi besar juga. Tetapi efek positifnya karena compression ratio-nya juga lebih tinggi, torsinya itu jadi lebih tinggi. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ya. Makanya kalau kalian lihat ke mesin diesel itu, cenderungnya itu untuk mobil-mobil gede semacam Fortuner, Pajero, atau mobil yang biasa digunakan di tambang, itu biasanya selalu mesinnya mesin diesel, seperti itu. Oke, karena penggunaan dari mesin diesel itu, dia akan bisa memberikan yang lebih tinggi. Dia torsinya bisa lebih tinggi. Oke, tetapi efek negatifnya adalah dia lebih bulky, lebih berat, massanya lebih tinggi seperti itu. Oke, jadi cenderungnya adalah jarang sekali kita temukan, bukan jarang sih, tidak banyak mesin diesel yang mobilnya itu kecil-kecil, gitu jarang. Lebih banyak yang gede. Oke, karena memang keuntungan dari mesin diesel itu cenderung torsinya tinggi, tetapi massa engine-nya itu cenderung lebih besar. Seperti itu. Ini ada beberapa contoh lainnya, itu adalah untuk jagung ya ini, untuk memisahkan bulir-bulir jagung seperti itu, dan yang ini untuk pengering pertanian. Oke, untuk mengeringkan hasil pertanian seperti itu. Nah, ini perbandingan antara mesin diesel ya, perbandingan antara mesin diesel dengan mesin atau mesin bensin patah seperti itu. Saya coba lihat. Masih cukup panjang kita. Oke, kelihatannya harus percepat lagi sedikit. Karena kalau tidak, ntar jam 5 kita tidak beres. Ya.
Jadi ini adalah perbandingan data clean. Bisa dilihat compression ratio-nya beda jauh antara mesin diesel dan juga mesin 4 tak. 1:20, di sini 1:8 sampai 9. Ignition-nya dengan menggunakan ignition itu dengan menggunakan spark plug-nya itu bahasa Indonesia apa ya? Busi ya, dengan menggunakan busi. Sedangkan diesel engine itu menggunakan kompresi saja. Kemudian bahan bakarnya adalah bensin, RON 6. Sedangkan semakin tinggi RON number semakin bagus. Sedangkan diesel engine itu setan number CN. Okay. Engine weight-nya itu normal untuk auto engine. Kalau untuk diesel engine itu lebih berat, ya, masanya lebih tinggi. Seperti itu. Okay. Selain itu bisa dilihat ini kelebihan dari mesin diesel. Dia lebih berat, tetapi dia memiliki efisiensi yang lebih tinggi. 25%, sedangkan untuk auto engine itu tipikalnya 30%. Nah, tetapi RM-nya, rotation per menitnya itu cenderungnya lebih kecil untuk diesel engine. Selain itu, torsinya lebih besar. Ini sebenarnya bersangkut paut ya. Jadi kalau untuk balapan memang mesin 4 tak dia lebih menang. Tetapi kalau untuk nanjak-nanjak itu mesin diesel lebih menang. Nah ini kalau urusannya dengan ukuran bahan bakar dengan udara, dilakukan pada intake cycle. Sedangkan kalau misalkan jadi kayak dari awal itu sudah tercampur saat masuk ke ruang bakar. Sedangkan kalau engine ini tidak seperti itu. Jadi di intake cycle-nya itu hanya udara yang masuk, kemudian diesel si solarnya itu baru masuk di akhir compression cycle. Seperti itu, semprotkan seperti itu, diinjek seperti itu. Oke, jadi ini perbedaan antara keduanya. Kelihatannya saya coba percepat lagi. Nah ini kalian coba searching lagi. Can we fill diesel engine with gasoline? Apakah kita bisa mengisi mesin diesel dengan bensin? Bisa, tapi efeknya seperti apa? Nah itu coba kalian cari tahu. Oke, saya lanjutkan. Nah ini kalau kendaraan seperti ini, itu cenderungnya apa ya? Auto engine atau diesel engine? Diesel, Pak. Diesel, kenapa? Karena besar. Karena yang dibutuhkan bukan tenaga, lebih ke arah ini. Yang dibutuhkan adalah torsinya. Dia dibutuhkan untuk menarik ini dan juga untuk menarik si pembajaknya. Jadi kita butuh torsi yang besar. Jadi ini cenderungnya adalah diesel engine. Nah, tadi ada yang sempat nanya two-stroke engine ya, mesin 2 tak. Ini mesin yang bentar lagi punah karena salah satu penyebab utamanya adalah mesin 4 tak sendiri efisiensinya rendah kalau dibandingkan diesel engine 30%. Ya, diesel engine itu 45% tipikalnya. Mesin 2 tak efisiensi jauh rendah karena pada saat bisa dilihat dia pada saat ekspansi ya, bisa dilihat ini dia pada saat dia ekspansi sekaligus sambil membuang membuang sisa pembakaran. Oke. Nah, kemudian dia melakukan kompresi ya, setelah itu dikompresi itu sambil dikompresi itu sambil pada jadi kayak setelah dia meledak
dia itu sambil turun, itu sambil membuang bahan bakar, okay. Tetapi juga setelah itu sambil menyedot bahan bakar, membuang sisa pembakaran, kemudian sambil menyedot bahan bakar baru, kemudian melakukan kompresi. Jadi yang jelek di sini itu adalah karena prosesnya seperti ini ada kemungkinan bahan bakar itu yang belum terbakar pun itu ikut terbuang. Oke, ikut terbuang. Jadi makanya dia efisiensinya sangat rendah untuk bagian ini, two-stroke engine. Oke, kita ciptakan tahun 1881. Oke, kenapa dia diciptakan? Itu sebenarnya ada satu hal di sini. High power to weight ratio. Jadi powernya itu sangat besar untuk massa engine yang sama seperti di 4 tak atau malah di diesel seperti itu. Oke. Sebentar. Oke, saya coba lanjutkan nih. Kemudian ya, lalu dia juga menang di sini. Compact and less moving parts. Oke, seperti itu. Oke, jadi makanya penggunaannya itu lebih banyak ke alat-alat yang membutuhkan ringan seperti itu. Jadi kalau ringan itu dibutuhkan, biasanya kita menggunakan mesin 2 tak. Contohnya ini, alat pemotong seperti itu, karena digunakan ditahan langsung oleh manusia, jadi butuh ringan. Makanya menggunakan mesin 2 tak. Lalu motor-motor zaman dulu, itu juga banyak yang menggunakan mesin 2 tak. Tapi sekarang sudah cukup jarang, karena memang boros bahan bakar. Seperti itu. Oke. Ini ada perbandingan antara beberapa kendaraan, cuman saya tidak mau ke sana. Saya lebih ingin membahas terkait dengan ini. Ini terkait dengan bahan bakar alternatif, ya. Karena solar itu itu termasuk bahan bakar yang tidak diperbarukan, dan juga bensin itu dari minyak bumi juga dari bahan bakar tidak dapat diperbarukan. Itu sekarang zaman sekarang ini bagaimana agar kita masih tetap bisa menggunakan mesin-mesin yang sama. Nah, ini digunakanlah muncullah yang namanya biodiesel. Oke. Dan juga ada beberapa alternatif bahan bakar lainnya, seperti compressed natural gas, hidrogen, LNG, LPG, dan seperti itu. Nah, ini ada conversion factor-nya kalau bandingkan dengan bensin. Seperti itu. Oke. Saya coba lanjutkan lagi. Ini bagian ini saya tidak mau terlalu lama. Ini sempat kita bahas. Jadi dari bahan bakar 100% itu yang kita bisa gunakan mungkin cuma 18-30% untuk mesin bensin seperti. Terus habis itu ada losses macam-macam. Sisanya hanya 12,6% yang kita gunakan untuk menggerakkan kendaraan. Itu hilang untuk drag, hilang untuk rolling resistance. Bisa digunakan untuk menggerakkan kendaraan hanya 5,8%. Oke. Nah, setelah itu juga akan hilang pada saat pengereman. Oke. Jadi memang agak cara kita sekarang menggunakan bahan bakar itu ya banyak
kurang efisien seperti itu. Oke. Saya kelihatannya perlu karena ini sudah combustion ya. Jadi ini kita berikutnya, bagian kedua, yaitu tentang pembakaran. Terkait apa yang terjadi di ruang bakar. Bahan bakar menjadi gerak itu bagaimana cara seperti itu. Oke. Kita coba rehat dulu 5 menit. Saya perlu ke toilet dulu sebentar. Oke, saya pause dulu recording. Kita istirahat. Oke, ini sudah saya stop. Ini bagian keduanya. Bagian keduanya itu adalah terkait dengan bagian keduanya itu adalah tentang apa yang terjadi di sana. Jadi lebih ke arah reaksi kimianya. Reaksi kimia yang terjadi pada ruang bakar seperti itu. Nah, terkait dengan itu, kalian semua harus paham apa itu combustion. Oke? Dan juga apa itu oxidation. Ya, kalau combustion itu adalah oksidasi yang terjadi pada bahan bakar untuk menghasilkan panas. Oke, plus cahaya seperti itu. Oke. Kemudian kalau oxidation itu adalah chemical reaction of substance with oxygen. Itu kalau berdasarkan orang engineering seperti itu, atau loss of electron from atom or molecule. Itu kalau dari orang kimia. Yang kita lihat ya Mas, chemical reaction of a substance with oxygen. Itu oxidation. Nah, yang kita sekarang bahas itu bukan oksidasi saja, tetapi combustion. Jadi lebih ke oksidasi dari bahan bakar untuk menghasilkan panas. Ya, panas ya. Ini yang kita lihat adalah pembakarannya. Pembakaran itu adalah combustion atau pembakaran itu adalah oksidasi dari suatu bakar untuk menghasilkan panas plus cahaya seperti itu. Nah, panas ini, heat ini yang nanti kita gunakan untuk menggerakkan piston seperti itu. Ya. Nah, dalam hal combustion ini reaksinya itu seperti apa? Sederhana saja seperti ini. Bahan bakar ditambahkan dengan oksigen. Oke, ini untuk oxidation ya, oxidation. Bahan bakar ditambahkan dengan oksigen. Hasilnya adalah produk reaksinya, ya produk reaksi dari sini, plus akan muncul panas di sana, heat di sana. Oke, nah sampai 30 menit, 40 menit ke depan, kita akan lebih banyak ke pembahasan seperti ini, bagian-bagian ini. Nah, basic konsepnya ini saya yakin kalian cukup hatam ya, karena kalian harusnya sambil mengambil kuliah sudah pernah mengambil kuliah kimia dasar. Oke, jadi kalian tahu apa itu atom, molecules, reaksi kimia seperti itu. Lalu mol seperti itu apa, stoichiometry itu seperti apa, air to fuel ratio itu. Kalau air to fuel ratio nanti kita akan bahas di sini. Itu hubungannya dengan stoichiometry ya. Kemudian heating value itu seperti apa. Itu saya yakin harusnya kalian sudah pernah membahas sebelumnya. Oke. Nah, terkait dengan reaksi kimia ini, ada satu orang namanya Amadeo Avogadro. Oke. Dia terkenal dengan Avogadro number. Oke. Apa yang spesial dengan Avogadro number ini? Ini adalah dia menemukan bahwa si Amadeo Avogadro itu menemukan bahwa untuk gas-gas yang memiliki volume yang sama
pada kondisi yang sama di situ adalah temperatur dan dasar yang sama, oke, itu akan memiliki jumlah molekul yang sama. Nah, jumlah molekul yang sama itu didefinisikan dengan menggunakan Avogadro number, gitu. Selain itu juga kalian juga harusnya sudah paham terkait dengan definisi dari mol ini. A mole itu adalah amount of substance containing any elementary entities has Ta atoms in exactly 0.012 kilos of pure carbon. Ini definisi dari mol. Seperti itu. Nah, ini saya yakin Labdawan, kamu sudah pernah ngambil kimia kan? Atau sedang ngambil? Labdawan? Labdawan hilang kemana nih Labdawan? Bagaimana, Pak? Kamu sudah pernah mengambil kimia kan? Oh, sudah, Pak. Semester lalu? Semester Atau 1. sedang Iya, mengambil Pak. sekarang? Semester ini ada Semester nih? 1, Pak. Hanya kan STMD kimia dasar B. Jadinya diringkas jadi 4 SKS untuk 1 semester, Pak. Oke, sudah. Jadi harusnya bagian-bagian yang ini harusnya kalian sudah cukup paham. Oke. Nah, kemudian saya coba lanjutkan ya. Ini contohnya. Ideal oxidation of isooctane. Isooctane itu adalah salah satu rantai karbon yang ada di bahan bensin C8H18. Nah, karena ini oksidasi, oleh karena itu kita tambahkan, kita reaksikan dengan O2 saja. Kemudian karena ini adalah rantai karbon dan juga kita tambahkan dengan oksidasi dan kita anggap oksidasinya itu adalah oksidasi sempurna. Oke. Hasilnya itu adalah CO2 dan juga H2O. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kita hitung ya, stoichiometric koefisiennya di sini 1. Oke. Di sini C-nya ada 8, H-nya ada 18. Oleh karena itu ini C-nya total harus ada 8. Oleh karena itu di sini B ini nilainya sama dengan 8 ya. Seperti itu di sini H itu ada 18. Di sini H2 totalnya H harus ada 18. Jadi C di sini harusnya 9. Seperti itu. Kemudian jumlah O-nya coba kita hitung dari sisi kanan. 8 dikali 2 di sini ada 16. Lalu di sini ada 9. 16 ditambah 9 itu ada 25 ya. 25 harusnya ada 25 O. Tetapi di sini O2 jadi 12. Betul. Seperti itu. Ini harusnya kalian sudah sangat-sangat paham karena itu ada di SMA juga dan juga di tingkat 1 itu juga ada. Kemudian molekul massa ini bisa dihitung di sini, bisa dilihat di situ. 12, oke. 12 itu C ya, C itu 12. 12 dikalikan dengan 8, ditambah dengan 1 dikalikan dengan 18. Oke, 114 di sini ya. Kemudian O2 itu ada O2 itu O itu 16 dikali 2 itu adalah 2. Oke. Lalu CO2 C itu 12, O itu 16 kali 2 ya. O2 ada O2 jadi 16 kali 2 44. H2O itu totalnya H2O adalah 18. Tapi ingat ya, ini belum dikalikan dengan stoichiometric coefficient ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita hitung-hitung, apabila massa dari bahan bakarnya adalah isooctane adalah 1 gram, oke, massa dari CO2-nya itu akan 3,51. Oke, saya coba tanya. Nabil, 3,51 kg ini dari mana, Nabil?
Ya Pak, 3,51 perbandingan. kilogram ini gimana cara, Nabil? perbandingan Kalau jelaskan. koefisiennya Pak. Koefisiennya gimana caranya? Dari massa molekul relatifnya O2 per massa molekul relatifnya C8H18 dikali 1 kilo. Kali 1 kilo. Tetapi ini harus dikali 12,5 dulu ya. Jadi ya. Ini 32 itu kan untuk 1 kan? 1,2 kan? Ya Pak, buat 1. Berarti 1. 32 kali 12,5 berapa itu? Berapa, Nabil? Hitung dulu Pak. Ya, cepat ngitung dong. Kamu 100. otaknya masih fresh gitu. 32 kali 12,5. 400 ya. 400 dibagi 114. Betul sekali. Oke, 3,51. Seperti itu caranya. Oke, jadi saya yakin kalian karena harusnya masih fresh ya, karena baru semester lalu. Oke, ini harusnya 44 dikali 8, oke, dibagi 114, harusnya nilainya adalah 3,09, 18 kali 9 dibagi 114 itu harusnya 1,42 dan seterusnya seperti itu. Oke, heating value-nya bagaimana? Heating value itu kelihatannya saya tidak akan membahas detail bagaimana cara mencari heating value-nya, tetapi lebih ke arah saat suatu pembakaran, oke? Ya, saat suatu pembakaran seperti ini, heating value-nya itu adalah bisa dilihat di sini, ya, di sisi right hand side-nya itu adalah CO2 itu ada 17.106 kilogram per kilojoule. Di kanannya itu ada yang H2O itu adalah minus 15.759 kilojoule per kilogram fuel. Oke. Ini per kilogram fuelnya ada 5.771 minus seperti itu. Jadi di sisi kiri itu minus 5.771 dikurangi yang di sisi kanan itu ada 17.106 minus dan juga minus 15.709. Jadi total heating value-nya adalah positif 27.100 kilojoule per kilogram. Dan ini untuk tiap kilogram bakar. Jadi setiap 1 kilogram bahan bakar itu akan muncul 27.100 kilojoule panas. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa contoh heat formation untuk beberapa jenis bakar. Oke, ini ada beberapa contoh. Etanol, di situ bisa dilihat, air, metan, asetilen, bensin, dan sebagainya. Oke. Nah, ini untuk beberapa bahan bakar bisa dilihat di situ. Heating value untuk beberapa jenis bahan bakar. Metana itu 55.650 kilojoule untuk setiap 1 kilogram metana. Oke, propane bisa dilihat di sini. Oke, bensin. Oke, dan seterusnya. Diesel fuel, gasoline bisa lihat ya. Gasoline itu 45.560, diesel fuel itu 43.980. Itu heating value-nya. Dan ini ada beberapa contoh non-hydrocarbon fuels seperti itu. Hidrogen 2 itu 120.000 dan seterusnya. Oke. Saya coba lagi. Ya. Nah, yang tadi kita sudah bahas adalah oksidasi sempurna. Sedangkan permasalahan yang kita hadapi sekarang itu adalah oksidasi sempurna itu sulit untuk didapatkan karena sebenarnya saat combustion, saat kita melakukan combustion itu yang kita gunakan untuk pembakaran itu tidak hanya oksigen saja, tapi adalah kombinasi antara oksigen dan juga nitrogen. Sebenarnya tidak hanya kombinasi oksigen dan nitrogen, tetapi di udara bebas itu banyak sekali unsur-unsurnya. Untungnya untuk kalian itu yang
jumlah persennya, prosentasinya itu besar, ada dua, yaitu nitrogen dan juga oksigen. Yang lainnya itu kecil, di bawah 1% semua. Oke, jadi kita bisa menyederhanakan formula kita untuk udara pada combustion, yaitu kombinasi antara oksigen dan juga nitrogen saja. Nah, berdasarkan molnya setelah dihitung-hitung itu sebanding O2 ditambah 3,76 N2. Oke, seperti itu. Jadi pada saat pembakaran, pada saat combustion kita harusnya mereaksikan dengan ini ya, bukan O2 saja sekarang. Nah, sekarang kita coba. Kalau isookten tadi ya, bahan bakar bensin tadi, kita lakukan combustion, bukan oxidation ya, tetapi kita melakukan combustion di sana, reaksi combustion di sana. Nah, itu kita reaksikan dengan O2 di 3,76 N2. Oke. Hasilnya akan seperti apa? Agak sedikit berbeda ini. Karena nanti munculnya tidak hanya CO2 dan juga H2O, tetapi akan muncul nitrogen di sisi kanan. Oke. Nah, kita coba kalkulasikan ya. Sebenarnya sama persis, tapi hanya muncul nitrogen saja di sisi kanan. Karena kalau bisa dilihat ya, ini combustion-nya masih combustion sempurna, di mana tidak muncul tidak muncul NO ya, tidak muncul NO di sana. Jadi di sisi kiri itu ada nitrogen, di sisi kanan juga ada nitrogen, seperti itu. Oke. Di sini O-nya ada 12,5. Karena O2-nya 12,5, oleh karena itu N2 di sisi kanan itu adalah 12,5 kita kalikan dengan 3,76. Seperti itu. Oke, 12,5 kita kalikan dengan 3,76. Seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu kalian bisa kalkulasi sendiri molekul massnya berapa di sana. N2 12,5 kali 3,6 itu di sini angkanya. Lalu N, saya tidak hafal. N itu berapa ya? Kalau C itu 12, O itu 16, H itu 1, N itu berapa ya? Ada yang hafal? 14. N itu 14 ya? Oke, saya percaya sama alat dewannya. Berarti 14 kali, di sini 14 kali 2 ya. 14 kali 2, 28 untuk satu N-nya. Oke, untuk mencari berapa kilogram ya, berarti kita harus melakukan perbandingan antara tadi di sini 28 kita kalikan dengan 3,76 kali 12,5. Oke, kita bagi dengan 114. Itu hasilnya akan menjadi massa dari N2 untuk setiap 1 kilogram bahan bakar. Oke. Nah, air to fuel ratio-nya itu bagaimana? Air to fuel ratio-nya itu kita lihat massa dari bahan bakarnya itu misalkan 1 kg, massa dari udaranya adalah 15,1 kg. Jadi dalam hal ini air to fuel ratio-nya itu adalah 15,1. Karena 15,1 kg dibagi 1 kg. Jadi 5,1. Ini adalah air to fuel ratio. Seperti itu. Bagaimana cara mencari air to fuel ratio? Caranya seperti itu. Jadi coba hitung massa di udara untuk melakukan combustion pada 1 kg bahan bakar, ya, itu kalian akan bisa mendapatkan air to fuel ratio dari sini. Oke. Saya coba lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa perbandingan ya, antara hidrogen dengan karbon pada
bahan bakar yang kita sering gunakan sampai sekarang. Kalau untuk batu bara, perbandingan hidrogen dengan karbonnya itu adalah 1. Bensin, isogen, perbandingan hidrogen dan juga karbonnya adalah 2,25:1. Natural gas itu 4:1. Diesel 2,125:1. Nah, kenapa perbandingan jadi penting? Karena ini hubungannya dengan perbandingan hidrogen karbon ini. Ini hubungannya adalah produk reaksinya. Rantai C itu akan memunculkan CO di produk reaksinya. Seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan kita bisa menggunakan bahan bakarnya hidrogen, perbandingan antara hidrogen dengan karbonnya adalah tidak terhingga banding 1. Nah, produk reaksinya itu tidak ada CO2-nya di sana, hanya ada H2O saja. Jadi ini bisa sangat-sangat, kalau misalkan ini benar-benar bisa berjalan, ini bisa sangat-sangat sangat-sangat baik untuk lingkungan, seperti itu. Saya lanjutkan sekarang. Nah, ini kalau misalkan kita ingin melakukan oksidasi dari diesel bagaimana? Nah, oksidasi dari diesel seperti ini ya. Ini diesel di sini yang kita ambil adalah salah satu rantai diesel yang mungkin adalah C12H23 ya. Itu kalau oksidasi karena dia pembakarannya karena reaksinya full dengan oksigen, itu bisa jadi. Total C ada CH. Ini kalau sudah diselesaikan jadi seperti ini. 4C12H23 plus 71O2 ditambah hasilnya adalah 48CO2 ditambah 46H2O. Begitu. Ini adalah oksidasi dari solar seperti itu ya. Nah, jika kita membandingkan bahan bakar satu dengan bahan bakar lainnya, sebenarnya sebagian besar yang bahan bakar yang kita gunakan itu seperti bensin maupun solar itu asal muasalnya itu adalah dari minyak bumi, dari minyak mentah. Nah, minyak mentah itu isinya apa? Ya, minyak mentah itu seperti isinya apa? Itu isinya hidrokarbon. Tapi rantainya ini macam-macam nih. Ada yang rantai pendek sampai rantai panjang seperti itu. Hidrokarbon, HC, rantai H dan C seperti itu. Ada yang rantainya pendek dan rantainya panjang. Kemudian ada sulfur juga, ada nitrogen juga di situ. Itu di minyak mentah itu seperti itu. Nah, semakin pendek rantainya, dia akan semakin ringan. Contohnya C1 sampai C4 ya, yang rantai C1 sampai dengan rantai C-nya itu cuma 1 sampai C-nya ada 4, itu cenderungnya berbentuk gas. Sebagai contoh adalah metana, C-hambat. Jadi semakin pendek rantainya semakin ringan. Kemudian C5, rantai C-nya sepanjang 5 sampai tidak tahu berapa ya, itu cenderungnya adalah liquid. Contohnya adalah bensin gitu ya, dari diesel seperti itu. Ini sebagai contoh. Kemudian rantai C itu cenderungnya dalam bentuk solid. Sebagai contoh adalah wax dan tar seperti itu. Nah, pertanyaannya itu adalah apa perbedaan dari struktur hidrokarbon tersebut? Ya, perbedaan utamanya adalah jelas karena rantai C-nya itu berbeda-beda sama lain, jelas physical property-nya berbeda, tetapi chemical property-nya juga berbeda. Nah, karena physical dan chemical-nya berbeda, itu keuntungannya adalah crude oil itu, minyak mentah itu, penggunaannya itu sangat-sangat lebar. Sangat-sangat lebar. Karena minyak mentah itu bisa kita proses, rantai C pendek itu kita bisa proses, rantai C tengah itu bisa kita proses,
Oke, bisa menjadi beberapa jenis ya. Rantai C panjang juga kita bisa proses. Jadi penggunaannya tuh banyak sekali gitu. Oke. Nah, satu hal juga yang kalian harus paham itu adalah karena C-nya itu panjang pendeknya berbeda-beda, itu juga menentukan titik didih dari masing-masing rantai C. Rantai C itu memiliki titik didih yang berbeda-beda. Oke, karena titik didihnya berbeda-beda, inilah yang digunakan untuk memisahkan rantai-rantai hidrogen tersebut. Oke, jadi pemisahannya itu dengan menggunakan distilasi, proses distilasi. Oke, kenapa perlu dipisahkan? Ya jelas, karena kan pokoknya berbeda-beda. Yang bensin penggunanya sendiri, solar penggunanya sendiri, kemudian produk-produk lainnya seperti metana itu penggunanya sendiri, dan seterusnya. Oke, nah ini prosesnya seperti ini, bisa dilihat di sini ya. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah pemanasan dari minyak mentah. Oke, saat dipanaskan, setelah panaskan, itu akan, ini proses distilasi ya. Jadi di tempat distilasinya, saat habis dipanaskan sekali, itu temperaturnya sangat tinggi. Nah, karena di temperatur yang sangat-sangat tinggi ini, beberapa yang ada beberapa yang sifatnya itu masih di sini itu masih berbentuk liquid. Dalam hal contohnya adalah lubricating oil, paraffin wax, dan juga aspal. Itu di 400 derajat Celcius itu masih dalam kondisi liquid, belum dalam kondisi gas. Sisanya itu sudah dalam bentuk gas. Jadi yang dalam bentuk liquid ini langsung terpisah. Kemudian semakin ke atas itu temperatur semakin ini kan ingat ya di sini yang bentuknya gas itu cenderungnya akan ke atas, pergerakannya akan ke atas. Nah, semakin ke atas itu temperaturnya akan semakin tinggi. Oke, di sini di 370 derajat itu ada yang berubah menjadi cair di sana, fuel oil. Kemudian ke atas lagi yang masih berbentuk gas itu lagi 300 derajat ini solar mencair di sini, dipisahkan. Kemudian yang masih dalam bentuk gas ke atas lagi. Kerosin di 100 derajat sudah mencair, terpisahkan. Kemudian yang dalam bentuk gas ke atas lagi. Oke, bensin, gasoline dalam hal ini, itu mencair di 150, dipisahkan. Nah, sisanya itu adalah sisanya yang merupakan memang dalam bentuk gas dan tidak bentuk suhu normalnya, di suhu normal itu bentuk gas. Itu juga bisa dipisahkan. Jadi ini proses pemisahan bahan bakar seperti itu. Oke. Ini kelihatannya yang terakhir, slide terakhir. Agar kalian mengingat-ingat kembali terkait dengan rumusan kimia ya. Oke, tolong bantu saya, ini kurang ini ya. Tolong bantu ya, tolong ini PR untuk masing-masing ya, individual homework. Deadline-nya kapan? Deadline-nya adalah Senin minggu depan. Sebelum kuliah, jadi jam 3 sore. Nah, kalian harus tuliskan stoichiometric equation dari diesel fuel, dalam hal ini adalah C12H23, untuk proses combustion ya, combustion dengan udara, tidak hanya dengan O2, combustion udara, O2 ditambah 3,76 N2. Satu hal lagi yang saya minta dari kalian, itu coba hitung untuk combustion ini, untuk diesel fuel itu, coba hitung air to fuel ratio-nya juga. Ini harus masuk juga di situ ya. Air to fuel ratio-nya itu juga dia. Jadi kalian harus menghitung massa dari masing-masing
untuk bisa mendapatkan error fuel ratio. Seperti itu. Apakah cukup jelas, Pak? Halo? Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, seperti itu. Ini jam 16.41. Apakah ada, saya mungkin bukan 5 menit sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Apakah tidak ada pertanyaan? Pak izin bertanya Pak. Silakan. Gimana kalau motor dari misalnya dari Pertalite Pertamax terus Pertalite lagi Pertamax lagi gitu Pak. Apa akan pengaruh mestinya seperti apa Pak? Sebenarnya kalau misalkan ngaruhnya besar sekali ya, tetapi itu bukan suatu hal yang bagus untuk dilakukan juga karena gini, untuk suatu kendaraan, untuk suatu engine itu bisa beroperasi secara optimum, itu dia harus kerja pada compression ratio tertentu, dan compression ratio itu tergantung dari bakarnya. Kebayang nggak? Jadi tadi seperti yang saya bilang, yang membedakan antara light, Pertamax Turbo dan kawan-kawan itu adalah bahan bakar. Oke, jadi yang akan membedakan itu adalah bahan bakar itu akan membedakan bahan bakar itu akan membedakan compression ratio-nya. Nah, compression ratio itu cenderungnya akan di-set pada saat kalian ke bengkel atau beberapa orang yang punya keahlian tersebut juga bisa men-setting sendiri compression ratio-nya. Jadi kalau kalian ke bengkel misalnya bengkel yang Honda dan seterusnya, lalu kalian setting berdasarkan compression ratio tertentu, misalkan kalian waktu itu pakai Pertalite, compression ratio-nya dibuat optimum untuk bahan bakar Pertalite. Nah, setelah disetting seperti itu terus kalian ganti ke Pertamax atau Pertamax Turbo, otomatis compression ratio settingannya yang ada di sana itu masih sesuai dengan si Pertalite. Jadi tidak akan efektif. Oke? Itu tidak akan efektif. Lalu bagaimana cara yang paling pas? Cara paling pas itu adalah kalian coba tetap di satu, kalau kalian ingin gonta-ganti, ingin menentukan yang lebih bagus atau kayak gimana, itu ya sebaiknya sih searching internet aja ya. Karena misalkan settingan kendaraan tidak disesuaikan dengan bahan bakar, itu dia tidak akan efektif. Nah, yang bisa dilakukan agar tetap efektif itu bagaimana? Saat datang ke bengkel, itu kalian sudah tentukan bahwa kalian akan bahan bakar tertentu, oke? Dan bahan bakarnya sudah terisi, isinya itu adalah hanya bahan bakar itu saja. Lalu disetting sesuai dengan bahan bakar itu akan optimum untuk bahan bakar tersebut dan jangan diganti-ganti terus. Seperti itu. Sebagai itu mobil saya memang disetting untuk Pertamax. Jadi saya tidak pernah ganti Pertamax. Lalu motor saya itu sengaja disetting untuk Pertamax Turbo. Kenapa Pertamax Turbo? Itu salah satu alasannya saya malas ngantri kalau di motor. Antrian Pertamax Turbo itu cenderungnya terpisah dari motor lain kan. Kalau misalkan pakai Pertamax, itu cenderungnya harus ngantri sama yang lain panjang gitu. Kalau Pertamax itu biasanya ada antrian khusus. Oke, itu salah satunya. Nah, saya karena memang niatnya sudah pakai Pertamax Turbo, saat ke bengkel pun itu isinya sudah Pertamax Turbo dan disettingnya untuk Pertamax Turbo. Compression ratio-nya memang sudah disesuaikan untuk Pertamax Turbo. Jadi memang akan optimum di Pertamax
turbo. Seperti itu. Itu lebih ke arah settingan engine. Seperti itu. Apakah cukup menjawab? Jawab, Pak. Terima kasih. Jadi jeleknya gonta-ganti bahan bakar itu lebih ke situ. Karena apa? Saat kendaraan kalian sudah disetting untuk satu bahan bakar tertentu, kalian tiba-tiba ganti ke bahan bakar lain, jadi compression ratio-nya tidak akan sesuai dengan yang harusnya bahan bakar tersebut. Misalkan kalian men-settingnya untuk Pertalite, oke? Terus tiba-tiba kalian ganti ke Pertamax Turbo. Pertamax Turbo itu bisa dikompresi lebih tinggi lagi. Tetapi compression ratio untuk kendaraan kalian saat itu yang sesuai di setting itu cuman untuk Pertamax yang nggak akan optimum juga sih Pertamax Turbo. Seperti itu. Gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Silahkan. Mungkin satu poin terakhir sebelum saya tutup kelasnya. Pak, izin bertanya, Pak. Mm-hmm. Kalau misalkan pakai Octane booster itu ada? Sorry, kok putus-putus ya? Iya, Pak. Di suara saya terdengar jelas. Sudah, sekarang sudah. Jadi kalau misalkan pakai Octane booster itu ada efek sampingnya nggak sih, Pak? Pakai apa? Octane booster. Iya. Itu kelihatannya sifatnya adalah aktif ya. Nah, ini sebenarnya kayak Pertamax Turbo pun itu sebenarnya selain pemrosesan yang hanya dari bahan bakar dari minyak bumi saja, itu juga ada campuran aditifnya di situ. Jadi kayak sebenarnya kayak Pertamax Turbo itu sudah ada campuran aditifnya seperti itu. Nah, apa itu Octane booster? Itu lebih ke arah untuk meningkatkan kalau untuk bensin ya, itu lebih untuk meningkatkan oktannya, RON-nya itu naik. Bisa atau tidak bisa? Memang itu didesain untuk bisa meningkatkan si RON number-nya. Itu bisa. Tetapi sebenarnya efeknya sama saja dengan kalian membeli bahan bakar yang lebih mahal. Karena itu sebenarnya sudah dicampur aditif dari awal. Kebayang nggak nih? Iya, Pak. Nah, karena dia meningkatkan si octane number-nya, compression ratio-nya naik. Jadi, kalau misalkan kalian tidak lakukan itu terus-terusan, itu pada saat settingannya tidak sesuai dengan itu juga nanti tidak akan optimum. Gitu. Nah, kalau digunakannya terus-terusan, misalkan setiap kali full tank, oke, kalian gunakannya sampai kosong. Setelah kosong, akhirnya berkosong, di full tank-kan, kemudian ditambah octane booster itu, dengan takaran yang tertentu, dan terus-terusan seperti itu, ya nggak ada masalah. Itu efeknya akan sama aja dengan menggunakan bahan bakar dengan RON yang lebih tinggi. Itu kembali lagi ke masalah ekonomi. Kalau saya sih tipikal yang tidak terlalu suka untuk ribet ya. Kalau niatnya mau pengen kebut-kebutan, ya udah saya beli ini. Saya beli yang RON 98 pakai Pertamax Turbo seperti itu. Oke, cukup menjawab, Mursid? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ternyata untuk pembahasan hari ini sudah cukup. Sudah jam 5:10. Saya tutup sampai ini kelihatannya. Plus besok pagi ingat ya, tolong cek kelas besar untuk link kelas bersamanya. Gitu ya, karena kelas besok akan dilakukan bersama-sama. Dan seperti biasa, tolong jangan lupa untuk mensubmit hasil dari proyek pertama dalam bentuk PPT ke link submission yang sebentar ini sudah 89. Oh, belum dibuatkan ya. Nanti saya coba ingatkan. Submission yang nanti akan dibuatkan oleh Kak Dominico. Seperti itu. Oke. Kelasnya tolong ikut di kelas besar. Ya, nanti akan kemungkinan besar akan lewat MS untuk kelas besok.
Kata itu saja ya. Sampai ketemu besok pagi ya. Oke. Ini pengumumannya sudah diberikan oleh Pak Andi Kuswoyo di kelas besar. Jadi tolong diikuti saja ya. Oke. Baik, Pak. Sip, kalau gitu. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu besok pagi. Yuk, mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mbak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk, mari.